Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu sama kalian lagi. Masih bisa bareng sama kalian lagi. Masih bisa menjumpai. Ada bunyi-bunyian? Sebentar. Oh enggak, oke. Tuh, obatnya. Lagi-lagi radang. Karena tadi malam sudah merasa nggak kuat, akhirnya biasa harus datang ke dokter langganan, harus datang untuk memeriksakan diri, dan dokternya pun bilang cuma satu, nih radang lagi nih, kata dokternya. Dan si dokter ini kalau ngomong sama saya udah nggak ada tedeng aling-aling lagi. Ini mau udah pasti nih. Job nyanyi lagi banyak ya pak? Iya pak, iya dok lagi banyak begitu nanya. Padahal nyanyi ge ora ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada, panjenengan stay dimanapun. Yang sedang nonton video ini ya Allah, semoga yang subscribe ataupun tidak ya tidak masalah. Semoga setelah didoakan jadi subscribe ya. Yang sedang dalam susah rezeki ya Allah, semoga kau limpahkan rezeki untuk mereka ya Allah. Yang sedang dalam kondisi sedang tidak sehat, semoga segera engkau sehatkan. Yang belum bertemu jodohnya, semoga engkau berikan jodoh terbaik untuk dia ya Allah. Lalu untuk yang sedang dalam permasalahan, semoga Allah berikan solusi atas permasalahannya. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga engkau berikan kelancaran untuk pekerjaannya, sehingga berguna untuk keluarganya, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Ayo di subscribe kalau aduh didoain. Udah didoain berarti waktunya kalian subscribe. Yuk, Mas Teh hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih orang baik. Aku tadi pagi diomelin sama orang. Ada deh. Tuh, baru buka yang ini nih katanya. Jangan lupa vitamin dan makan obatnya. Ya oke, makasih sayangku. Buat Mas Taufik sama Mbak Iva. Waduh, suami istri yang luar biasa. Mereka sangat perhatian sekali dengan Mas Tulus ya. Bangun Mas Tulus, sudah bangun ini. WhatsApp ini memang jarang saya buka ya, jadi saya kurang paham. Ini WhatsApp khusus untuk dia doang, tapi dianya udah sama orang lain. Apaan sih Tulus, nggak jelas lu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Selamat bergabung dan juga salam jumpa tentunya. Dan salam berjumpa kembali bersama saya. Jangan lupa untuk terus support saya dengan dengan klik subscribe. Kemudian di like dan juga komen. Kalian punya pertanyaan, punya curhatan, pengen tanya apa tentang Mas Tulus, pengen tanya sesuatu sama Mas Tulus, boleh bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Instagramnya di @biktulus_pp2, atau baca deskripsi. Di deskripsi itu ada Facebook, ada WhatsApp ya, ada Instagram, kemudian juga ada emailnya Mas T. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin berpartisipasi juga dalam berdonasi nasi box untuk sumbangan nasi box di bulan-bulan selanjutnya, kalian boleh langsung DM Mas T atau langsung transfer saja karena nomor rekeningnya ada di deskripsi. Dan kalau sudah transfer jangan lupa konfirmasi ke Mas T lagi, WhatsApp ataupun DM di Instagram, karena di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Baru boleh kalian DM ke Mas T untuk ngabarin, Mas Tulus saya sudah transfer tadi ya gitu. Terima kasih banyak. Untuk saat ini juga masih banyak yang transfer, masih ada. Ada yang 50, ada yang 35, ada yang 20. Pokoknya masih cuma bisa bilang terima kasih.
sudah berkenan berpartisipasi untuk membantu Mas Teh dalam menyalurkan nasi box ya, untuk disumbangkan ke teman-teman kita atau ke saudara-saudara kita yang bukan nggak mampu tapi belum mampu ya. Semoga bermanfaat dan disampaikan pahalanya kepada apa yang jenengan niatkan dalam bersedekah. Amin ya Allah. Kita mau bahas apa Mas Teh? Hari ini tuh beberapa hari ini banyak sekali kejadian-kejadian di mana ada yang lagi viral. Itu adalah salah satunya, subhanallah, saya minta maaf teman-teman, saya udah beberapa hari ini kurang tidur, jadi kayak keringet dingin gitu. Dan memang baru tadi malam tuh ngerasain tidur enak karena dapat obat dari dokter ya. Kalau yang kemarin-kemarin saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Mikirin orang yang nggak mikirin kamu ya Tulus. Mungkin asik. Itulah bodohnya Tulus. Kadang-kadang dia mau mikirin orang, mau bete-betean, mau baper-baperan. Yang kita baperin mau mikirin kita juga orang. Dia masih sibuk sama dunianya sendiri. Emang baper sama siapa sih? Sama Taufik. Dia tuh nggak pernah ada waktu buat aku, asik. Kalau kata Pak Sem, tulus sadar katanya. Oke, aku sudah sadar Pak Sem. Amin. Mudah-mudahan cepat sadar ya Pak Sem ya. Udah sadar. Jadi beberapa hari terakhir itu beredar berita viral tentang gempa dan juga tsunami yang berkekuatan 20. Bukan kekuatannya, saya kurang paham, tetapi diperkirakan tinggi tsunami-nya itu di 20 meter, guys. 20 meter, wes. Tamatlah riwayat kita. Kira-kira dari segi pandang Mas Tulus tuh saya tidak mau membahas ini dalam segi ramalan ya. Saya akan membahas ini dalam segi pandang saya saja. Kira-kira apa sih sebenarnya itu, dan kira-kira apakah benar akan terjadi, dan lalu kemungkinan segi pandang Mas Tulus sendiri, kemungkinan terjadinya ada berapa persen ya. Kita akan bahas itu nanti karena kan sebelum berita ini mencuat, ya Allah. Sebelum hal ini mencuat, memang sebelumnya Mas Teh sudah memberikan gambaran kalau ada hubungannya dengan tanah, air, lumpur, dan juga ada awan di atas gunung, ya. Mas Teh sudah memberikan gambaran itu, tapi Mas Teh tidak bisa menjelaskan secara detail kira-kira ada apa di balik itu semua. Tapi sebelumnya kita bakal sapa-sapa dulu untuk teman-teman kita yang ada di Papua sana, buat pasien bersama rekan kerjanya di Papua, di Manokwari, kemudian Jayapura, dan juga untuk yang ada di Timika, semuanya tanpa terkecuali saja. Makassar, Sulawesi, kemudian untuk yang ada di Palu, Kendari, Manado, Ambon, Maros, Polewali Mandar juga di sana ada. Lalu untuk yang ada di subhanallah, oke. Maklum, aku baru dapat teman gaib baru, di mana dia itu lagi nggak terima-terimanya kalau misalnya saya itu sedikit banyak mikirin sesuatu yang nggak mikirin saya. Dia tuh kalau biasanya saya yang posesif, ini saya punya banyak penggemar ataupun fans dari YouTube ini. Asik, fans coy, artis kali ah. Jadi saya punya penggemar yang posesif di sini di YouTube ini ya. Subscriber yang posesif, subscriber barbar tuh banyak sekali sama Mas Teh. Tapi di sini Mas Teh ternyata dapat karmanya. Karmanya apa? Mas Teh juga punya teman gaib yang baru saja Mas Teh kenal, dan dia tuh sangat posesif sekali. Dia sangat marah ketika saya saya pikirkan satu orang yang nggak tahu. Ketika saya mikir orang itu pasti saya langsung tuh kan. Aku nggak ngomongin dia. Aku cuma menjelaskan apa yang kamu sampaikan aja. Jadi dia langsung kayak yang marah gitu. Kalau misalnya sedikit saya berpikir tentang orang itu tuh, dia langsung marah. Dia langsung ngasih tahu, nggak boleh kayak gini. Kamu jangan terus-terusan mikirin orang yang nggak mikirin kamu. Dia tuh happy aja di sana. Jadi kamu jangan nyedihin diri kamu sendiri. Oke. Jadi setiap aku ngebahas dia tuh, baik ngobrol sama Tante Ida, ngobrol sama siapa, kalau aku ngebahas itu manusia, dia langsung ngambek guys. Langsung kayak gimana gitu. Lama-lama gue pacaran deh sama ini jin. Astagfirullahaladzim. Oke, kemudian lanjut yang ada di Kalimantan. Untuk yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, yang di Sambas, Pasir, Balikpapan, Palangkaraya, kemudian Banjarmasin, Pontianak, Bontang, dan juga Berau di sana di Kalimantan semuanya ya.
Dari Sumatera ada Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian ada dari Pekanbaru Riau, ada Sumatera Selatan, Palembang, kemudian yang ada di Bangka Belitung dan juga untuk yang ada di Lampung. Banten apa kabar? Sehat selalu ya yang di Banten. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Daerahnya kan pantai, semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Terima kasih Mas Tul, sama-sama. Lalu untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian Cikarang, Cikampek, Karawang, dan juga untuk yang ada di Bandung, Cianjur. Terus yang ada di Sukabumi, Garut, Majalaya. Lanjut yang ada di Cirebon, kemudian dari Indramayu juga. Halo Indramayu, saudara-saudaraku yang ada di Desa Amis, Pak Ilyas bersama keluarga besar di sana ya. Insya Allah hari ini minyak bidaranya dikirim ke sana. Semoga cepat sampai dan cepat dimanfaatkan ya buat Mas Sahroji kalau nggak salah deh. Pokoknya yang ada di Desa Amis semua tanpa terkecuali buat keluarga besar Pak Muhammad Ilyas, Bapak Ilyas beserta keluarga besar di Desa Amis di sana ya. Selamat bergabung juga. Kemudian untuk yang ada di Banyumas, Pemalang, kemudian Tegal, Cilacap, dan juga untuk yang ada di mana tuh Banjar, terus Pangandaran ya. Lanjut untuk yang ada di Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, terus juga untuk yang ada di Wonogiri, Klaten, Magelang, terus Pati, Solo, Boyolali, kemudian Jogja, terus Jombang, Malang, Sidoarjo, Gresik, Ponorogo, Tulungagung, Sidoarjo, Surabaya, dan juga Banyuwangi. Lalu untuk yang ada di Madura sana ya. Yang di Malaysia juga di sana ada. Kemudian Pak Muhammad Yahya yang punya Singapura, terima kasih banyak. Selalu mendoakan untuk saya. Semoga Allah selalu merahmati kita dan mempermudah segala urusan kita hari-hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Ya Allah ya Rabbi, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat waktu luang, nikmat silaturahmi hanya karena-Mu ya Allah, dan nikmat hidayah iman Islam. Selamat pagi, semoga langkah kita saat ini selalu mendapatkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayahnya. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Bes. Kamu sekali nyentil aku yang sesak napas loh. Oke, kita lanjut lagi untuk sorry teman-teman, sorry. Maaf, Mas Teh tidak hanya berteman dengan orang soalnya, jadi ribet banget ngurusinnya ya. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam buat Kak Ajija di sana, yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau, Jerman, Arab Saudi, kemudian Mbak Ngatin yang punya Swiss, Mbak Asri yang punya Los Angeles juga ya. Kemudian yang ada di Sydney, Arab Saudi, Jeddah, Qatar. Terus untuk yang ada di Jepang dan juga Korea, ternyata ada juga yang suka dengerin kita dari sana ya. Selamat bergabung untuk para TKI TKW ya Allah. Mudah-mudahan para TKI TKW yang sedang bekerja di sana ya Allah mengumpulkan devisa untuk kita. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pada sehat semua ya TKI TKW ku di sana ya. Semoga keberkahan bersama kita selalu. Amin ya Allah. Oke. Sebelum kita lanjut pembahasan lagi, masih ada YouTube Studio yang belum Mas Teh buka. Mas Teh buka dulu YouTube Studionya ya. Biasa 15 menit, sapa-sapa. Nggak lama. Nggak bisa lama sih, karena aku nggak bisa lepas dari kamu sedikit pun. 1 menit pun aku tuh nggak bisa lupa dari kamu. Maaf ya, asik. Walah keroan meneh cah enom kok cowok awake gawe gede sik bakoh strong. Jangan lupa awali pagimu dengan sarapan. Karena menghadapi hidup ini tidak cukup dengan senyuman saja. Sehat selalu Mas Teh, dan doakan aku juga ya. Terima kasih Mbak Lady Sweet. Kemudian Wabuta C3, salam santun kula sedulur Amis. Halo Amis. Yang punya sedulur Amis nama YouTube-nya Wabuta C3 ya. Selamat bergabung sedulur Amis. Kemudian sambil merem goyang kepala. Alhamdulillah aku ditransfer loh kemarin buat beli pulsa. Teh Yuliantin terima kasih. Abisan aku kan gak dagang-dagang coy. Kalau nyari duit dari sawer mah gak apa-apa. Kalian punya request lagu nih, Mas Teh nyanyiin ini dong, saya transfer 100.000 misalnya satu lagu. Gak apa-apa Mas Teh mah terima-terima aja. Lagi gak dagang-dagang coy. Mau makan apa coy? Kemudian Nisma di sana ada Winda Aryani. Ya nih Nisma, gue pokoknya gimana caranya gue harus ke Kawah Putih. Gue gak mau tahu. Gue gak mau tahu ya. Gue gak mau tahu, pokoknya gue harus ke Kawah Putih. Gue tuh pokoknya harus cari pacar orang Bandung. Gimana gue gak mau tahu pokoknya. Soalnya yang kemarin Bandung gue cuma disakitin, asik. Sebenarnya gak disakitin sih. Ya udah gak mungkin bisa gitu aja. Gak ada saling menyakiti. Aku yakin dia juga gak mau nyakitin saya.
Kalau untuk bersatu kan udah nggak mungkin. Jadi ya lanjut nonton semalam, nonton malah ketiduran, entah Mas Teh ngoceh sampai mana. Terima kasih Mas Sunario. Bang Ainun aja. Terus untuk Mama Ita, wis aja komen-komen sing aneh-aneh to, Mama nggak aku greges. Terus cerita sangat mantap, menambah pengetahuan. Terima kasih Mas Teh. Sama-sama Mas Muhammad Yusri. Kemudian bertemu dengan orang baik dan tulus itu rezeki. Catat, siap Mak. Kemudian nyimak nambah pengetahuan. Terima kasih Mbak Endang Susanti, Mas Urip juga di sana ya. Nyeredet hati ningali. Terus Teh Yuliantin, Iza GG, siapa sih? Apa sih nih? Iza GGWP. Boleh request nggak? Boleh, tak balas langsung. Boleh tapi nyawer ya. Iza kalau kamu mau request boleh, tapi kamu sawer. Kalau kamu nggak mau nyawer aku, minimal kamu peluk sama cium aku aja. Nggak taunya dia cowok coy. Mbak Sugiyarti apa kabar? Sehat selalu ya. Sabar Mas, semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin. Oh iya Mas, nanti bahas dong masalah gempa yang terjadi lagi, yang lagi heboh-hebohnya. Oh ini baru mau dibahas. Mbak Heni Winarti ya. Mbak Ika Amanah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dede di sana. Konten mengandung bawang kata Nisma. Oh iya, aku tuh kalau udah gitu cengeng banget Nisma. Soalnya aku tuh lagi sayang-sayangnya gitu sama dia, terus aku ditinggalin gitu loh Nisma. Gimana sih, asik. Semangat terus optimis adik-adik Mas T. Ingat kesedihan berlebihan gak baik. Betul Mbak Kris lagi, Mbak Asri, terima kasih. Kok yang di otakku Mbak Kristin ya, padahal Mbak Asri yang komentar. Aduh, nanti baper gak tuh? Sehat selalu Mas T. Yo nangis baiklah orang wong ora tuku. Itu diriku dulu tiap malam nangis. Sekarang aku jadi susah nangis, mungkin air mataku udah kering ya Mas. Kalau ada ilmu keturunan ternyata bisa kitanya bilang nih. Kalau ada ilmu keturunan ternyata bisa kitanya jadi punya darah rendah. Itu pengalamanku, betul. Kebanyakan orang-orang yang punya ilmu keturunan nih, kalau ilmu keturunannya itu seputar untuk lari ke kesehatan ya, untuk pengobatan dan lain sebagainya, biasanya larinya ke mereka ke darah rendah. Tapi kalau ilmu keturunannya itu lebih ke digdayaan, biasanya mereka tuh darah tinggi karena pemarah. Kita nggak mungkin menyelamatkan donyo kabeh, dan setiap orang udah takdirnya masing-masing, dan kita harus bisa lihat ada yang lebih parah nasibnya. Banyak gelandangan yang masih mending ada kerjaan, masih bisa jualan bla bla bla. Betul Mas Ibnu, betul sekali, betul sekali, betul sekali. Nyimak Mas T, iklannya panjang banget, National Geographic dan juga American History. Semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih. Mbak Asri, gini, kalau misalnya terlalu panjang, Mbak Asri boleh keep kok. Kalau panjang banget ya jangan cerita-cerita yang sedih lah Mas T. Ayo lihat segi positifnya aja, nanti imunnya menurun. Baik buat Mas T. Oke, nanti kita bahas di segmen Cermal aja ya Mbak Asri ya. Kemudian ada Mama Ita lagi di sana. Kemudian Mbak Winda, Mbak Lady Sweet, pokoknya semuanya. Wes sudah semua ya. Kita lanjut ke pembahasan karena sudah 17 menit. Aduh, narkoba diselundupkan di dalam tahu goreng. Hah? Nisma sih, lu pesennya apa? Tulus, lu kalau live, kalau syuting TV-nya lu hidupin, muka lu cerah. Ya udah, gue cerah. Jadi biar cepet-cepet dapet pacar. Gue tuh kelamaan jomblo Nisma, tau gak sih lu? Kesel banget gue rasanya, bener. Ya gitu deh. Jadi kalau gini kan muka gue kelihatannya bersih kan, walaupun sebenarnya belang-belang hitam tuh di muka. Kayak gini kelihatannya bersih, jadi biar banyak yang suka, terus banyak yang seneng gitu. Terus akhirnya aku punya pacar. Karena sampai sekarang aku belum punya pacar, aku baru diputusin. Munafik banget ya jadi seorang tulus itu ya. Harus menutupi diri, harus memperlihatkan diri kalau dia tuh baik-baik aja, padahal aslinya tuh down parah. Oke, jadi begini teman-teman. Setelah saya membaca beberapa info dari ramalan itu, ramalan soal gempa yang terjadi di pantai selatan, maksudnya di daerah Jawa bagian selatan, termasuk dari Surabaya sampai kemana gitu, aku juga nggak terlalu paham ya soalnya. Itu sebenarnya bukan ramalan dari BMKG ya teman-teman. Jadi tolong diralat, tolong dipahami betul kalau itu sebenarnya hanya sebuah
Iya, dibilang ramalan ya ramalan juga, karena sebenarnya yang menjadikan statement itu ada adalah beberapa para ahli yang memang ahli dalam bidangnya, ahli dalam dunia pergempaan itu tadi, dan mereka membaca ini, meneliti ini, para peneliti ini sudah meneliti selama kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan ditelitinya dari mana? Dari kejadian di masa lalu atau gempa purba yang terjadi ribuan atau ratusan tahun yang lalu yang pernah terjadi di sini, dan siklus ini bisa jadi datang lagi di 2020 ini. Itu menurut prediksi dari para ahli itu. Dan sekali lagi Mas Teh ingatkan, yang memprediksi ini bukan BMKG, ya, bukan BMKG. Dan satu lagi, sampai saat ini belum ada alat ataupun ilmu pengetahuan ataupun benda apapun yang bisa mendeteksi akan datangnya gempa atau meramal gempa itu sendiri. Tidak ada alat apapun yang gini. Jadi untuk mendeteksi gempa itu BMKG bahkan beberapa ahli juga belum bisa memprediksi gempa itu datangnya kapan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan gempa, kemudian ramalan gempa itu apa, dan bagaimana caranya, kapan waktunya, di mana kejadian tempatnya, di mana, itu belum bisa diprediksi sama sekali. Jadi yang saat ini sedang yang lagi viral ini sebenarnya hanyalah bahan dari para peneliti ataupun tebakan, anggaplah tebakan lah ya. Kemungkinan besar karena begini teman-teman, karena kemungkinan besarnya adalah siklus yang terjadi di gempa purba 2000 atau 3000 tahun yang lalu bisa jadi di tahun ini timbulnya, karena itu kejadian di masa lalu dan lempengan-lempengannya itu sudah mulai terlihat untuk timbul lagi. Itu menurut tebakan ataupun yang dilihat atau dianalisa oleh para ahli kita ya, bukan dari pihak BMKG. BMKG itu menyangkal itu karena sebenarnya juga para peneliti ini nggak ada maksud gimana-gimana, bukan berarti mereka meramalkan akan gempa terjadi begini-begini, bukan. Tetapi ini hanya dijadikan sebagai bahan bahan evaluasi pemerintah supaya nanti ketika ada benar-benar terjadi, ini bisa dijadikan bahan untuk mitigasi bencana. Aduh, ngomongnya kok sebab minitasi. Itu udah pokoknya deh. Jadi maksudnya nanti ketika ini benar-benar terjadi, pemerintah tuh nggak bingung ketika cara mencari jalan untuk evakuasi dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ramalan ini bisa dijamin 100% ya. Ini kan bukan ramalan dari dukun dan siapa-siapa, tapi ini hanyalah pandangan para ahli sebetulnya. Sekali lagi, para ahli bukan ramalan dari BMKG. Dan di sini tar dulu guys, dengerin dulu guys. Ya. Maksudnya kita suruh mentaati protokol kesehatan yang sudah ditertibkan oleh pemerintah atau diberikan dari pemerintah, menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya ya. Memakai masker 3M, menjaga jarak yang kedua, yang ketiga mencuci tangan. Saya mah pakai masker iya Pak, mencuci tangan iya, cuman saya dijaga jaraknya Pak sama dia Pak. Ya Allah Pak. Pak boleh minta tolong nggak Pak? Aduh, tulus bisa aja dah. Ya itulah dunia ya. Jadi begini teman-teman, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita, bahwasanya dalam hal ini ramalan itu sebenarnya tergantung kita sih memanfaatkan dalam segi apa. Dan memang dalam Islam tidak ada ramal-meramal membaca masa depan, masa lalu, itu tidak ada ya dalam dunia kita. Tetapi sekali lagi, kalau memang bisa dijadikan wacana untuk bahan mitigasi bencana di masa depan. Bener gua ngomongnya, mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Oh iya bener. Jadi ketika ada bencana nanti waktu pas untuk pemerintah aja, untuk bahan evaluasi pemerintah supaya pemerintah tidak terlalu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pemerintah tidak terlalu kaget ketika nanti mendengar, aduh ada gempa yang akan berkekuatan sekian-sekian skala Richter, kemudian menyebabkan tsunami yang tingginya sampai 20 meter, 12 sampai 20 meter ya. Jadi di sini juga kita bukan berarti kita harus panik, kita harus takut, kita harus aku harus takut, oh nanti ada gempa, ada tsunami, berarti kita bakal meninggal, kita bakal apa. Bukan dijadikan bahan untuk seperti itu, tapi kita jadikan bahan sebagai perenungan. Oh iya ya, ketika Allah sudah berkehendak itu sebenarnya kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan ketika Allah sudah mau, Allah tidak pernah tinggal itu doang, udah jadi apa yang dia mau. Jadi kita nggak ada daya dan upaya kecuali untuk terus bertawakal kepada Allah dan dijadikan musibah ini atau ramalan ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pandang gaib. Mas Teh coba pengen bahas ini, tapi ini bukan ramalan. Sekali lagi ini bukan ramalan. Dan mungkin kalian pernah dengar Mas Teh keceplosan soal nyebut nama Nagawojo. Aku sih sebutannya Nagawojo ya, karena aku nggak ngerti nama aslinya siapa, nggak bisa disebutkan juga. Jadi aku nyebutnya Nagawojo aja. Dan Mas Teh waktu itu hanya keceplosan sebenarnya ya. Nagawojo ini siapa Mas Tulus? Nagawojo ini apakah naga yang berberantem dengan mereka-mereka yang di alam sana yang sedang memperebutkan COVID itu, atau melawan COVID itu, betul atau tidak? Bukan, beda lagi. Jadi Nagawojo ini bukan naga yang sedang berkelahi dengan naga yang membawa COVID tadi, bukan. Tetapi Nagawojo ini adalah sebuah, bisa dibilang dia adalah penjaga tanah. Mungkin kalau bagi sebagian orang ada yang bilang itu dewa tanah dan lain sebagainya. Tetapi dari segi pandang saya, Nagawojo ini tetap adalah sebuah jin yang diberikan kekuasaan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menguasai beberapa wilayah di daerah Jawa. Dan sudah pasti dia adalah salah satu raja dari raja. Ya ingat ya, aku kalau bahasnya agak gini, agak sepaneng. Kenapa? Karena sensitif sekali guys. Jadi di mata tuh langsung yang piar gitu. Pakai kacamata kali ya. Ntar dulu guys. Makanya kalau kalian lagi nonton, suka, untuk kalian yang punya kemampuan indigo dan lain sebagainya, nonton mungkin agak-agak pusing. Jangankan kalian, Mas Teh aja pusing. Mas Teh aja yang bahas pusing. Kalau pas mau membahas itu tuh suka pusing. Kenapa? Karena terkadang yang kita bahas ini sangat sensitif sekali. Jadi Nagawojo ini adalah sebuah bentuk naga yang cukup besar. Dan beliaunya ini, maaf saya sebut dia beliau karena beliau adalah seorang raja yang memang berkuasa di wilayah pertanahan atau di dalam tanah. Dan termasuk daerah kekuasaan itu adalah tanah-tanah di Pulau Jawa khususnya, yang menjadi ladang kekuasaan dia. Lalu bagaimana kemungkinan besar gempa itu terjadi? Menurut hasil pandangan saya, menurut hasil ngobrolnya saya dengan si naga, sepertinya masih sangat lama ya. Kemungkinan ada gempa yang besar yang terjadi itu cukup lama. Mungkin akan tetap terjadi gempa, tetapi tidak sedahsyat yang diramalkan oleh para ahli. Jadi menurut saya ini bukan ramalan ya. Menurut saya pribadi, setelah saya berkomunikasi dengan si Nagawojo itu, beliaunya itu memang di dalam tanah sedang bergeliat, sedang merasa panas dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Beliau itu sudah muak sekali dengan tingkah laku manusia yang sekarang ini semakin menjadi-jadi, semakin gak ngerti caranya bersyukur, gak ngerti caranya menghormati leluhur, gak ngerti caranya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia tuh udah muak dengan itu. Makanya dia itu, saya tanya, apa sih yang menyebabkan jenengan marah ketika jenengan mengeluarkan statement? Sebenarnya begini guys, gempa itu bukan tugasnya si Nagawojo ini. Gempa ini kehendak Allah. Tetapi ketika dia sudah marah, karena posisinya dia di dalam tanah, beliau di dalam tanah, amarahnya nih beliau keluarkan jebret. Karena sudah Indonesia ini memang sebenarnya sudah sangat banyak sekali lempengan-lempengan tektonik yang membuat gempa itu sangat mungkin terjadi di Indonesia ya. Ada gunung berapi, kemudian ada gempa ada lempengan-lempengan tektonik yang bisa saja terjadi, dan kita memang di bawah lingkungan itu. Dan khususnya Jakarta saat ini sedang dalam posisi kami di atas dari lempengan gempa tektonik itu tadi. Jadi kalau misalnya di Jakarta ada gempa, kemudian di mana ada gempa, buat saya atau buat kita seharusnya kita jangan merasa terlalu takut, karena sudah biasa, sudah waktunya. Karena sebenarnya Indonesia ini dikelilingi gunung berapi, kemudian
di bawah tanah kita ini adalah lempeng-lempengan tektonik yang bisa saja terjadi dan bisa saja tersenggol kemudian menjadikan kita jadi gempa dan tsunami dan sebagainya. Lalu bagaimana Mas Tulus si Nagawojo ini bisa menyebabkan gempa? Jadi seperti ini. Anggaplah ini dia di tanah ya guys. Di tanah dan dia di dalam sini. Begini posisinya. Ini kan tanah. Ini tanah. Amarahnya dia ini gunung aja bisa ditelan. Gunung aja itu bisa ditelan sama si Nagawojo ini. Jadi jangankan, ya ilah kita nih belum ada apa-apanya. Makanya kita jangan pernah sombong. Kita jangan pernah sombong. Kita bisa ngomongin orang, kita bisa lebih dari orang, harta kita lebih banyak dari orang. Jangan sombong, kamu tuh gak ada apa-apanya. Karena apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah gambaran yang akan kamu hadapi di masa datang. Jadi kalau kamu jahat, ya kamu bakal ketemu orang jahat. Kamu nyakitin orang, ya kamu bakal disakiti orang. Gitu aja, karma itu berlaku. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kalian bisa lakukan sekarang. Karena di bawah laut, di bawah tanah, di dalam gunung, di atas langit, itu banyak sekali makhluk yang bisa saja tinggal kalian dimakan tuh kalian habis. Karena Allah menghendaki itu tidak terjadi, Allah masih menahan itu. Makanya ketika nanti terjadi kiamat, makhluk-makhluk ini yang ditangguhkan meninggalnya ini yang akan menghancurkan kita. Ini yang akan membuat kita hancur karena ada simbah yang bangun dari dalam tanah. Dan mereka ada di lautan. Lautan itu dalam tanah, dasar tanah. Gitu loh guys. Jadi ketika si naga ini marah, dalam artiannya begini, dia marah, dia pengen nelen gunung aja tinggal sekali hap. Itu gunung tertelan ya. Menurut pandangan saya, ini bukan karena saya membaca kemampuan dia, bukan, tapi karena menurut pandangan saya, kalau toh si naga ini marah, ketika dia sudah marah, untuk menelan gunung saja dia tinggal hap, langsung tertelan itu gunung. Coba bayangkan, betapa besarnya dia, betapa kuatnya dia. Jadi ketika dia sudah menahan amarah, karena kalian banyak yang tidak bisa bersyukur, kalian banyak menyalahgunakan bumi ini untuk dijadikan, ada orang-orang yang tadinya ini tempat untuk apa? Bumi ini untuk apa? Ada yang menjarah bumi seenak udelnya saja, itu loh yang luar biasa bahaya. Kalian ngambil minyak, ngambil gas semaunya sampean, semaunya jenengan. Terus banyak orang yang tidak meminta izin segala macam dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian mereka menjarah tanah, mereka menggunduli hutan. Kalian pikir itu enak buat mereka? Enggak. Karena sebenarnya mereka tugasnya adalah menjaga kita. Pada dasarnya mereka ini tugasnya menjaga bumi kita, membantu kita sebenarnya. Tapi piye, misalnya kamu, gak usah orang jauh deh, kayak Mas T, wis dibela-belain membantu, Mas T doakan, Mas T bantu, berhasil, sesuk minta tolong lagi, sudah minta tolong Mas T belum hadapi, dia langsung marah-marah. Tadi pagi ada yang seperti itu. Kalau gak mau bantu ngomong, Mas T jangan kayak gini caranya. Waduh, secara manusiawi saya juga bisa marah dong. Saya bisa mengerti. Saya habis dari Indramayu, saya jalan ke sana ke sini, saya sampai saya sakit. Emang sampean mikir di situ? Yang jenengan lakukan cuma apa? Cuma marah-marah. Nah, itu mereka sudah membantu kita. Mereka sudah membantu menjaga bumi kita dari gangguan-gangguan yang halus dari dalam tanah. Jadi Allah ini sengaja mempersiapkan. Di langit ada, di laut ada, di darat ada, di kanan kiri kita ada. Allah mempersiapkan itu untuk membantu kita, teman-teman. Sayangnya kita sebagai manusia tidak bisa menghargai mereka. Kamu jarah laut, kamu jarah bumi, kamu jarah apa, semua kamu jarah. Dengan serakahnya kamu buat duniamu sendiri. Jadi wajar ketika aku wes nulungi kowe, aku nolong kamu atas izin Allah. Berarti kamu harus beribadah kepada Allah. Ini kamu beribadah sama Allah tidak? Kamu malah menghancurkan alam yang seharusnya mereka sedang bantu untuk jaga demi masa depan anak cucu kalian. Tapi kalian hancurkan semua itu. Ya, kalian gunduli hutan. Kalian hancurkan tanah untuk mencari minyak dan lain sebagainya, tapi tanpa izin. Dengan serakahnya. Berbeda lagi kalau jenengan memanfaatkan itu dengan betul-betul. Jenengan ngebor tanah, jenengan manfaatkan, minta izin, kemudian bermanfaat buat orang banyak. Mungkin si Nagawojo akan terima. Tapi ketika jenengan sudah mengacak-ngacak lubang tanah ini, makanya kenapa banyak di beberapa wilayah banyak semburan. Jenengan sadar apa tidak? Karena mengerjakannya bukan dengan bismillah, bukan karena atas nama Allah. Ketika jenengan tahu bumi ini punya Allah, bumi ini hak Allah, jenengan ngomong izin sama Allah. Ya Allah, saya pengen ngebor tanah di sini. Mau saya jadikan sumur bor, misalnya saya mau jadikan sumber minyak yang bisa bermanfaat untuk anak cucu saya nanti, ya Allah. Mungkin Allah akan izinkan. Ngebor asal ngebor dengan niat jelek, dengan niat serakah, habis. Akhirnya habis niat kalian. Karena apa? Di sinimu itu cuma dunia, otakmu tuh cuma duit. Tahu nggak? Yang kamu pikirin itu duit, bukan untuk bermanfaat buat orang. Itu makanya
Kenapa saya bisa tahu, kenapa saya bisa paham? Saya ngobrol sama beliaunya ini. Saya kalau dalam kondisi saya lagi pusing, kondisi saya lagi down, waduh, saya itu bisa ngeraga sukma, bisa keluar badan saya di rumah, tak saya jalan-jalan, segala macam. Saya kalau lagi down, dibuat down sama orang begini jadinya. Saya justru malah lebih tajam untuk melihat sesuatu. Saya makin banyak teman malahan sekarang. Ya, dari Desa Lawas saja sekarang sering banget main ke sini tuh. Ada orang yang sering main ke sini. Prajuritnya sering main ke sini. Memberikan saya sesuatu, saya tidak terima, tapi tetap diletakkan, wes bodo amat, saya tidak terima itu. Beliau mengucapkan terima kasih sambil memberi sesuatu. Yang dari desa, bukan Desa Amis, tapi Desa Lawas ya. Yang dari Desa Lawas itu datang ke sini. Salah satu prajurit kayak pakai prajurit kayak gitu, terus ngasih sesuatu. Cuma Mas Teh nggak terima, tetap Mas Teh taruh di situ aja. Mas Teh diamin aja. Jadi kalau dengan kondisi begini nih, waduh, kayak gini terus bisa terjadi loh itu sebenarnya. Cuma kalau menurut pandangan dari si naga ini, untuk ramalan para peneliti ini, dia tidak mengiyakan dan maksudnya dia tidak menolak dan tidak mengiyakan juga. Tetapi kalau untuk kejadian yang dimaksud 20 meter itu masih sangat lama. Kata beliaunya, insya Allah masih sangat lama. Masih ada saya, kata dia gitu. Jadi tetap akan terjadi. Itu adalah istilahnya tuh gini. Istilahnya tuh saya tuh marah, tapi saya nggak marah banget gitu loh, Lus. Karena saya masih melihat anak cucu saya itu masih membutuhkan saya. Karena di lain sisi, oke, masih banyak orang serakah yang menggunduli bumi, sengaja menjual bumi, sengaja memakan hak rakyat ya. Kemudian banyak sekali. Jadi dia itu banyak menceritakan, kenapa kamu bisa marah. Marahnya saya ini karena saya melihat ketamakan di atas bumi ini yang berhubungan dengan tanah. Banyak orang-orang masih rebutan warisan, masih banyak orang-orang yang ngebor tanah sembarangan, masih banyak orang-orang yang memiliki PT kemudian dia menggasak lahan milik warga. Itu juga termasuk dalam amarahnya beliau loh. Jadi hati-hati kalian. Mungkin jenengan merasa ya duit saya pakai beli, yang penting rakyat mah bodo amat, yang penting saya punya PT, saya punya plasma yang hidup, masyarakat saya singkirkan, saya punya PT saya yang kaya. Kamu berpikirnya gampang banget. Kamu tidak pernah tahu nenek moyangmu, mbah moyangmu tuh lagi marah di sana ngelihat kelakuan kamu yang serakah itu. Menguasai harta, menguasai lahan, wilayah, kamu kuasai sendiri. Jadi banyak orang serakah ternyata sekarang ini, guys. Di sisi lain banyak orang yang sedang menderita, tapi banyak orang yang kaya semakin kaya kemudian serakah. Menguasai harta ataupun tanah milik rakyat jelata yang seharusnya mereka bantu, bukan mereka singkirkan. Hanya untuk apa? Keperluan bisnis saja. Hebat nggak itu? Bahaya nggak kayak gitu? Nah ini teman-teman. Jadi sekali lagi Mas Teh jawab, kemungkinan besar untuk gempa yang terjadi sangat tinggi ini, kemungkinan besarnya adalah, mudah-mudahan kita aminkan ya. Kalau menurut kata si naga, insya Allah masih agak lama. Tetapi kalau kemungkinan ada gempa yang terjadi dengan tonase yang lebih kecil, dengan skala yang lebih kecil, sangat-sangat ada kemungkinan. Karena komponen si naga wojo ini sangat banyak. Bukan hanya dia saja di dalam tanah, tapi ada beberapa, jangan kita sebut naga ya, kita sebut saja ular-ular lain yang ada di bawah tanah ini selain naga. Selain naga wojo ini banyak sekali. Ada yang di bawah laut, ada yang di bawah tanah. Jadi ada yang di dalam gunung, ya, ada yang di dalam gunung, kemudian ada yang di lingkup yang memang tidak ada kehidupan di situ, termasuk hanya hutan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sudah mulai menggeliat, guys. Jadi kita perlu hati-hati. Kalau kata Mbah Naga Wojo ini, saya nyebutnya Mbah ya, karena dia tua, umurnya udah ribuan tahun. Saya sebutnya Mbah karena beliau memberikan gambaran kalau untuk sebesar yang peneliti bilang 20 meter itu kemungkinan masih belum terjadi saat ini, Mas Tulus. Tapi kalau untuk yang skala kecil bisa saja terjadi. Dia tidak menolak ataupun tidak mengiyakan. Jadi ini juga lumayan bahaya, guys. Jadi kita perlu berpikir juga, kita harus berpandangan juga, atur pola pikir kita atau pola pandang kita bahwasanya memang kita harus hati-hati di sini. Harus hati-hati, bukan berarti terus dengan menjauhi pantai, menjauhi ini jangan. Semua terjadi karena izin Allah. Jadi Allah bisa merubah itu jadi baik. Caranya gimana? Dengan berdoa, mawas diri, merubah diri, kemudian mengakui kalau memang Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Ketika kita sudah mengakui semua milik Allah, insya Allah kita nggak serakah lagi, kita nggak ini lagi. Jadi manusia serakah dan tamak inilah yang membuat mereka jadi marah.
membuat para penjaga gaib yang Allah sengaja turunkan untuk menjaga tanah kita ini jadi marah. Karena beberapa orang yang serakah untuk mendapatkan hak mereka demi uang, demi duniawi, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang tidak tahu menau dalam hal ini juga akan terkena dampaknya. Loh, kalau dia sudah marah mengadakan apa, misalnya jadi gempa, yang kena gempa emang kamu sendiri, Cok. Kamu mah cuma investasi di situ. Kamu investasi tanahmu di situ, kemudian orang yang merasa menderita karena kamu. Akhirnya apa? Akhirnya akan terbuang. Akhirnya orang-orang yang di situ yang kena. Nah, itu gara-gara kamu sendiri. Dan ingat, Allah selalu menjadikan ujian, musibah, segala sesuatunya dengan alasan dan juga hikmah dan juga tujuan. Allah punya segala tujuan dan kita tidak bisa memahami apa yang Allah maksud. Bisa saja memahami setelah, oh ternyata Allah maunya kayak gini. Oh ternyata Tuhan maunya begini. Kita baru sadar ketika kita sudah mengetahui itu. Nah ini teman-teman. Jadi Mas T tidak meramal, sekali lagi Mas T tidak mengiyakan, tapi sekali lagi mari sama-sama kita berdoa semoga Allah menjauhkan kami, kita semua, khususnya kalian yang nonton video ini, dari bala, dari apapun musibah itu, dan semoga kita termasuk orang-orang pilihan yang dijauhkan dari Allah dalam menghadapi ujian maupun gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, karena segala sesuatunya milik Allah. Dan semoga Allah luluhkan hatinya untuk tidak menurunkan itu, dan semoga Allah bisa membatalkan apa yang seharusnya terjadi itu. Amin. Kita tetap berdoa, kita tetap tawakal, dan kita jadikan sebagai bahan bahan pencerahan buat diri kita sendiri, kemudian evaluasi supaya kita lebih tidak terlalu berani, tidak terlalu takut juga, tidak sombong, jadi kita tidak begini begitu. Kalau Mas T jujur ya, kalau misalnya mau YouTube ini cepat terkenal, Mas T tinggal ngeramal, nembak jadi wis. Karena hampir semua yang Mas T sebutkan di vlog-vlog sebelumnya itu terbukti nyata dan memang ada. Dan terbukti semua terjadi. Jadi kalau misalnya Mas T mau meramal, walah cepat banget naiknya. Makanya Mas T tidak mau ngelakuin itu. Jadi di sini ini bukan ramalan, tetapi ini adalah pesan dari Mbah Nagawojo itu sendiri untuk kalian supaya lebih waspada, lebih hati-hati, supaya bisa lebih menghargai alam, khususnya menghargai bumi dan tidak merusak bumi, kemudian tidak serakah intinya. Jadi itu yang bikin mereka jadi beramarah. Sebenarnya kalau jenengan itu bersifat baik, saling menghargai bumi, tidak merusak bumi, insya Allah bumi akan enak. Karena mereka memiliki bahasa. Bahasa ini yang kita gunakan untuk meluluhkan hati para penjaga bumi kita. Jadi kita tidak bisa mengejar itu. Kita tidak bisa mengejar, oh saya harus bla 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 bla, mengejar bumi, mengejar apa, nah nggak bisa. Semua terjadi karena izin Allah yang pertama. Yang kedua adalah apapun yang terjadi sama diri kalian, apapun yang sudah harusnya jenengan hadapi, semua sudah kodratullah, sudah kehendak Allah. Kenapa itu harus terjadi, dan ini yang harus terjadi, ini yang harus kalian hadapi. Dan tugas kita di sini adalah meskipun terjadi atau tidak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak yang disampaikan Mbah Nagawojo, biarkan semua jadi hak hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kita tidak berhak atas apapun, dan sudah pasti Nagawojo sendiri bisa marah karena apa? Karena kelakuan kita, karena kelakuan anak cucunya yang tidak bisa menghargai buminya lagi. Ya, semakin panas, semakin serakah, semakin dan semakin. Itu yang berbahaya sebenarnya. Ya, kita bisa meredamkan amarahnya Nagawojo, Mas Tulus, sangat-sangat bisa. Dengan apa? Dengan doakan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian doakan sama Allah, ya Allah untuk penjaga bumimu, ya Allah, hamba mohon untuk luluhkan hatinya untuk tidak marah terhadap apa yang orang lain lakukan terhadap kami. Ya, nggak apa-apa, doa saja seperti itu, dan insya Allah Allah akan menyampaikan doa jenengan ketika jenengan benar-benar berdoa karena Allah dan diniatkan untuk simbah Nagawojo ini tadi. Oke. Sudah tidak boleh dibahas terlalu jauh karena nanti takutnya saya kelepasan ya. Takutnya saya kelepasan omongan dan akhirnya jadinya meramal saya nanti. Jadi intinya begini teman-teman, sekali lagi kita jelaskan, ini adalah ramalan dari para ahli, bukan dari BMKG. Dan yang pertama itu, yang kedua adalah meskipun terjadi atau tidak, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hak hakiki Allah. Dan meskipun terjadi, semoga kita termasuk orang yang tidak termasuk dalam musibah dan bencana itu. Amin ya Allah. Kurang lebih seperti itu yang mesti ingin sampaikan soal gempa yang akan terjadi di Indonesia, di daerah Pulau Jawa di bagian selatan. Semoga meskipun terjadi sekalipun, prediksinya terjadi sekalipun, semoga Allah tidak memperbanyak korban, dan semoga Allah
Siapa tahu Allah malah bisa untuk menahan itu supaya tidak terjadi. Jadi makanya jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta kepada Allah, karena sebenarnya Allah itu maha di atas segala maha. Dia maha meluruhkan emosi, dia maha menahankan emosi. Jadi mohon untuk beberapa emosi dari para penjaga-penjaga kita di setiap sudut Indonesia ini, supaya untuk tidak menurunkan yang namanya banjir bandangnya teman-teman, dan tidak menurunkan yang namanya tsunami-nya teman-teman, dan tidak menurunkan yang namanya gempa bumi dan juga longsor dan lain sebagainya. Karena semakin banyak dunia ini semakin keluar, semakin heboh, karena Dajjal akan semakin mendekati kita. Dajjal akan semakin meluruhkan seluruh anggota anak cucunya untuk semakin menunjukkan eksistensinya. Di beberapa daerah, saya membaca tadi pagi berita di Tangerang, ada sebuah masjid yang dijarah sama beberapa orang yang tidak diketahui, termasuk Al-Quran yang dilakban, Al-Quran masjidnya diganti dengan lambang sesuatu, kemudian masjidnya dicoret-coret, digunakan dengan pilok dan lain sebagainya. Ini yang sudah di luar jalur teman-teman. Ini sudah memberikan contoh, ini sudah gambaran yang luar biasa buruk untuk negeri kita, untuk daerah kita. Jadi sebaiknya semakin jernih berpikir kita, semakin baik berpikir kita, dan jangan lupa untuk terus dekatkan diri kepada Allah, kemudian terus perbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga Allah segera menangguhkan apapun yang sedang ditargetkan oleh orang lain. Jadi ada beberapa jin yang sedang mengincar kehancuran dunia ini, tapi semoga Allah membantu juga beberapa pahlawan-pahlawan atau beberapa prajurit-prajuritnya untuk menjaga kita. Semoga Allah membantu itu, dan kita hanya bisa mendoakan saja semoga tidak terjadi sesuatu di Indonesia khususnya, di seluruh dunia wabil khusus, dan juga untuk kita, semoga kita terhindar dari musibah dan juga bala tadi ya. Amin ya Allah. Mas Teh mohon pamit dulu teman-temannya. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mas ucapkan terima kasih banyak. Ketemu lagi di besok atau besok lusa lagi. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Ketemu lagi besok ya.